Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masuk ke bab yang baru. Ya. Mujibatul ghusli. Hal-hal yang mewajibkan orang al-ghusl. Al-ghusl itu mandi. Ya. Mandi wajib maksudnya di sini. Ya. Berkata Al-Imam Abu Syuja', faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mautu. Pasal dan yang mewajibkan mandi 6 perkara. 3 di antaranya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi 3 perkara ini sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama wahiyya iltiqa'ul khitanain. Bertemunya 2 khitan. 2 bagian tubuh yang dikhitan. Yang kedua, inzalul mani. Mengeluarkan air mani. Yang ketiga, al-maut. Kematian. Ya. Jadi ada 6 perkara yang disebutkan yang mewajibkan kaum muslimin untuk mandi. Beliau bagi 2. 3 yang pertama yashtarik, ya, beristirak atau bersekutu atau artinya sama, ya, sama antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing kalau mereka mengalami 3 hal ini, maka mereka wajib mandi. Ya. Pertama itu iltiqa'ul khitanain. Bertemunya 2 bagian tubuh yang dikhitan. Ya. Artinya suami dan istri. Ya. Kalau suami dan istri berhubungan, ya, bergaul, nah itu mewajibkan mandi. Ya. Nanti ada penjelasannya di bawah. Ya. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani. Keluarnya air mani baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi dari pernyataan beliau ini di dalam mazhab Syafi'i itu laki-laki keluar air mani, perempuan juga keluar air mani. Ya, bisa keluar perempuan, bisa juga keluar laki-laki. Dan keluarnya air mani ini
tentu sebabnya banyak. Ya. Bisa karena mimpi. Yang penting keluar air maninya. Baik sengaja ataupun tidak. Ya. Wal maut, dan juga kematian. Ya. Ya, kita baca penjelasannya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Berkata Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, al-ghuslu bi fathil ghaini wa dhammiha, qalahu an-Nawawi fi at-Tahrir. Wa qala al-Jauhari wa huwa bil fathi ismun lil fi'li wa bid dhammi ismun lid-dalki, wallahu a'lam. Wa ammal wudu bi fathil wawi fasmun lil ma wa bi dhammiha ismun lil fi'li 'alal aktsar. Ya. Idza 'arafta hadza falil ghusli asbabun minha. Ya. Jadi pertama, dua baris pertama beliau menjelaskan bagaimana cara kita mengucapkan kata al-ghuslu. Ya. Ghain, sin, lam. Ghain, sin, lam itu dibaca bagaimana? Beliau mengatakan al-ghuslu bi fathil ghain wa dhammiha. Ya. Qalahu an-Nawawi fi at-Tahrir. Jadi membaca al-ghuslu bisa pakai fathul ghain. Bacanya al-ghuslu. Dan dhammiha, baca dengan al-ghuslu. Jadi al-ghuslu dan al-ghuslu, gha sama hu, menurut Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tahrir, maknanya sama. Ya, maknanya sama. Kita ucapkan al-ghuslu artinya mandi, al-ghuslu artinya juga mandi. Menurut Imam An-Nawawi kata beliau. Walaupun dalam pendapat Imam Al-Jauhari, beliau mengatakan al-fathu ismun lil fi'li. Ya. Kalau kita bacanya dengan fath atau bacanya dengan ghaslu, pakai ghain yang fath, maka itu nama untuk perbuatan. Ya. Nama untuk perbuatan, mandi. Ya. Jadi menyiram itu namanya ghasl. Wa bid-dhammi ismun lid-dalk. Ya. Kalau dibaca dengan dhammah pada ghain, dibaca ghuslu. Dalam pendapat Imam Al-Jauhari, kalau kita baca dengan al-ghuslu, maka itu maknanya ad-dalk. Apa makna ad-dalk? Ya, mandi sambil menggosok. Ya. Kalau ghuslu, menyiram. Jadi cuma siram saja. Ya. Paham? Perbedaan antara al-ghuslu dan al-ghuslu. Ya, dalam pendapat Imam Al-Jauhari. Jadi kalau al-ghuslu itu cuma menyiram saja. Ya, perbuatan kita menyiram itu. Nah, tapi kalau al-ghuslu ditambah. Tambah dengan ad-dalk. Ya. Ditambah dengan menggosok badan. Meratakan airnya. Ya. Nah, ini cara membaca kata al-ghuslu atau al-ghuslu. Ya. Berbeda dengan wudu. Ammal wudu, ya, beliau agak menyimpang sedikit dari masalah ghusl, dari masalah mandi, ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwa dalam bahasa Arab, ya, satu kalimat cara bacanya beda, artinya juga beda. Ya. Cara bacanya beda, artinya juga beda. Contohnya kata wudu, kata beliau, wa ammal wudu bi fathil wawi fasmun lil ma wa bi dhammiha ismun lil fi'li 'alal aktsar. Ya. Sedangkan wudu kalau dia dibaca dengan fathul wawi, ya, dengan membaca fathah pada huruf waw. Jadi bacanya al-wudu. Ya. Kalau al-wudu maknahu ismun lil ma. Ya. Kalau al-wudu artinya air.
Ya. Jadi air yang kita gunakan untuk berwudu itu namanya al-wudu. Ya. Sedangkan wudu dengan dhammah wawu adalah nama untuk perbuatan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan al-wudu berarti maknanya air. Ya. Artinya air. Yang kita gunakan untuk berwudu itu namanya wudu. Sedangkan wudu perbuatannya. Ya. Perbuatan kita mulai dari basuh tangan, ya sunnah dan rukunnya, sampai cuci kaki, ya, sampai tertib dan lain sebagainya, itu namanya wudu. Ya. Jadi ada perbedaan antara wudu dan wudu. Ya. Sedangkan al-ghuslu dan al-ghuslu, maka menurut Imam Nawawi artinya sama saja. Ya, artinya sama saja, yaitu perbuatan. Ya. Walaupun Imam Al-Jauhari menambahkan sedikit. Kalau al-wudu atau al-ghuslu adalah perbuatan menyiram, ya, sedangkan al-ghuslu tambah perbuatannya yaitu dengan mendalk. Ya. Dalk itu artinya mengurut, ya, diurut. Ya. Tadlik itu mengurut. Ya. Dan mengurut itu ya seperti kita mengurut badan, kasih rata airnya ini. Ini namanya mengurut. Ya. Jadi ini perbedaan antara kata membaca kata ghuslu dan ghaslu. Ya. Begitu juga perbedaan membaca antara wudu dan wudu. Ya. Nah, ini istilah. Jadi istilah ini beliau jelaskan dulu supaya kita paham. Jadi apa yang dimaksudkan dalam bab ini? Ya. Idza arafta hadza, kalau kamu sudah tahu hal ini, maka falil ghusli asbab. Maka kalau kita baca ghusl atau kita baca ghasl, kita sudah paham artinya mandi, ya. Jadi kita baca ghusl atau kita baca ghusl atau ghasl artinya mandi. Maka mandi itu memiliki beberapa sebab. Ya. Minha, di antaranya iltiqaul khitanain. Yang pertama disebutkan sebab mandi yang pertama adalah iltiqaul khitanain. Bertemunya dua bagian tubuh yang dikhitan. Bagian tubuh laki-laki dan bagian tubuh perempuan maksudnya. Jadi bukan laki-laki dan laki-laki. Ya. Bagian tubuh laki-laki dan bagian tubuh perempuan yang dikhitan. Ya. Wa yu'abbaru anhu aidan bil jima'. Dan juga disebut dengan kata lain yaitu jima'. Nah, kalau sudah kita dengar kata jima', yaitu kita sudah paham. Dan jima' itu apa? Didefinisikan jima' itu ibaratun an taghyibil hasyafati au qadriha fi ayyi farjin kana sawa'un ghiba fi qubuli imra'atin au bahimatin au duburihima au duburi rajulin saghirin au kabirin hayyin au mayyitin. Wa yajibu aidan 'alal mar'ati bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha hatta dzakaril bahimati wal mayyiti was sabiyyi wa 'ala dzakril mulaj fi duburihi. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain kata beliau, ya, atau jima, ya. Adalah jima itu apa? Beliau jelaskan. Taghyibil hasyafah. Taghyib itu membuat hasyafah tidak terlihat. Ya. Bahasa sekarang tuh penetrasi. Penetrasi. Hasyafah itu apa? Hasyafah itu kelamin laki-laki. Ya. Au qadriha. Atau jadi tenggelamnya itu
mau semuanya atau tidak semuanya. Ya. Gaib semuanya atau setengahnya. Ya. Paham ini? Ya. Fi ayyi farjin kana. Di dalam farji apapun. Jadi ini umum sifatnya ya. Sawa'un ghaiba fi qubuli imra'atin aw bahimatin aw duburihima. Ya. Jadi yang dimaksud dengan itu pokoknya masuk. Ya. Mau di depan ataupun di belakang. Bagian depan atau bagian belakang. Ya. Mau kepada manusia waliyadzubillah atau kepada bahimah, pada binatang. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Au duburi rajulin atau bagian belakang laki-laki. Waliyadzubillah. Ya. Ini penjelasan para imam, para ulama. Ya. Jadi semuanya pokoknya. Apapun yang menyebabkan barang itu masuk. Ya. Belakang atau depan, kalau dia masuk, maka itu mewajibkan mandi. Jadi baik itu yang halal ataupun yang haram. Ya. Baik yang halal ataupun yang haram. Tapi biasanya kalau orang haram terus tidak peduli. Biasanya kalau orang melakukannya dengan cara haram terus mereka setiap peduli itu mandi atau yang penting. Ya. Tapi yang mempedulikan mandi itu biasanya yang halal. Ya. Makanya kita minta kepada Allah mendapatkan yang halal. Ya. Karena orang yang mencintai yang halal, mereka itu yang otaknya masih waras. Ya. Masih waras. Ya. Dan orang yang waras itu yang masih memperhatikan syariat. Ya. Kalau orang sudah tidak waras, sudah sembarangan, apalagi syariat. Apalagi mandi yang dorang mau apalagi mandi yang mereka perhatikan. Sedangkan DP tampaknya dorang sudah tidak perhatikan, mau halal mau haram. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, nas'alullah an yujannibana min hadil asya. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan. Ya. Nah, begitu juga almar'ah. Nah, ya kalau tadi yang laki-laki. Jadi laki-laki dimanapun dia simpan dia punya barang, maka dia harus mandi wajib. Ya, harus mandi wajib. Ya. Begitu juga perempuan. Wa yajibu aidan al-mar'ah bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha. Ya. Apapun bentuk zakar yang masuk ke dalam farjinya. Mau zakar orang atau zakar binatang. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini agak lucu sedikit ya. Hatta zakarul bahimah wal mayyit. Ya. Dia bilang zakar mayyit. Ya. Bagaimana caranya? Zakar mayyit. Ya. Nah, ini orang yang memang tidak waras sudah. Sudah tidak waras betul. Ya. Bagaimana modelnya? Dengan mayat ini. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya, kalau mayat kan sudah tidak bisa berdiri. Bagaimana cara kasih mas? Ya. Tapi ini namanya fiqih. Fiqih itu biasanya mengungkapkan sesuatu kadang-kadang tidak terjadi. Dan bisa jadi terjadi di masa yang akan datang. Itu orang fiqih itu begitu. Jadi hal-hal yang entah berapa tahun akan datang belum terjadi hari ini. Ya. Tapi hukum itu kan harus ada. Ya. Hukumnya harus didiskusikan sebelumnya. Ya. Jadi orang belajar fikih menetapkan suatu hukum bukan hanya berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi pada hari ini. Ya. Tapi kira-kira hal seperti ini terjadi tidak di masa yang akan datang. Ya.
Nah, ini beliau ungkapkan, dan beliau ini kan ulama. Kapan ini beliau lahir? Ya, Syekh Taqiyuddin Abu Bakar tahun 752, ya, abad ke-8 Hijriah. Ya. Abad ke-8 Hijriah itu apa namanya? Kemungkaran-kemungkaran masih tidak terlalu banyak pada zaman mereka, ya. Ya. Kemungkaran-kemungkaran belum terlalu banyak. Orang masih hidup dengan cara yang sederhana. Abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita ini sudah abad ke-15 Hijriah. Berarti 7 abad yang lalu. 700 tahun yang lalu. Indonesia merdeka sudah berapa tahun? Baru 78 tahun. Belum 100 tahun. Kita dijajah 350 tahun. Nah, ini belum ke sana lagi. Jadi sebelum Indonesia dijajah ini kitab sudah dibuat. 7 abad sebelumnya. Nah, makanya para ulama fiqh yang disebut orang faqih itu, mereka bisa istilahnya dalam tanda kutip berkhayal tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jadi mereka sudah rumuskan dia punya hukum. Nah, pada saat itu mungkin belum terjadi ada orang berhubungan dengan mayat, dengan jenazah. Tapi di zaman-zaman sekarang, kalau baca-baca berita, ada juga yang aneh-aneh itu. Pada zaman kita ini banyak orang aneh-aneh. Ada orang itu saking anehnya, dioperasi semua DP kepala itu, baru dia kasih tanduk di sini. Baru dia kasih taring macam apa, Masya Allah. So tidak seperti manusia biasa, sudah seperti Dracula apa-apa gitu. Saking banyaknya perbuatan manusia pada zaman sekarang. Wassabi. Dan begitu juga kalau dia berhubungan dengan anak-anak. Jadi pokoknya harus mandi. Sama seperti tadi. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, mau dimasukkan di tempat yang halal ataupun di tempat yang haram, sebenarnya wajib mandi. Sebenarnya wajib mandi. Kalau dia orang muslim. Karena orang muslim kan banyak juga yang bermaksiat. Banyak yang bertakwa, tapi banyak juga yang bermaksiat. Walaupun kalau orang bermaksiat tentu dia harus bertaubat. Harus bertaubat. Dia harus mandi dan bertaubat. Kalau dia bermaksiat. Nah, kalau yang halal tentu mandi saja. Tapi ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang dia katakan iltiqaul khitanain, nah itu pokoknya mewajibkan mandi. Kemudian boleh mengatakan wala yajibu i'adatu ghuslil mayyiti al-mulaj fihi 'alal asah. Wa yasiru as-sabiyyu wal majnunu al-mulaju fihima junubaini bila khilaf. Fa in ightasala as-sabiyyu wa huwa mumayyizun sahha ghasluhu. Wa la yajibu alaihi i'adatuhu idza balagha. Wa 'ala al-waliyyi an ya'mura as-sabiyya al-mumayyiza bil ghusli fil hal kama ya'muruhu bil wudu. Kemudian tidak wajib diulang mandinya mayit. Al-mulaj fihi 'alal asah. Mayit yang diperkosa. Misalnya mayat ini sudah dimandikan jenazah ini. Nah, tiba-tiba ada orang tidak waras. Waliyadzubillah min dzalik. Kita tidak pernah terbayang peristiwa itu. Tidak pernah kebayang peristiwa itu. Orang yang tidak waras tiba-tiba. Nah, itu apakah dia mayit itu dimandikan lagi atau tidak? Nah, beliau mengatakan la yajib. Tidak wajib.
Karena mayat sudah tidak. Ya, justru orang yang hidup itu yang sentil sedikit. Nah, itu orang yang tidak waras. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi andaikan terjadi peristiwa seperti itu, ya, tapi kita tidak pernah menyaksikan ya. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari menyaksikan peristiwa-peristiwa yang di luar batas kemanusiaan ini. Ya. Di luar batas akal yang waras. Ya. Tapi andaikan itu terjadi, maka beliau mengatakan tidak wajib untuk diulangi mandinya jenazah tersebut kalau memang sudah mandi. Ya, sudah dimandikan maksudnya. Kalau dia sudah dimandikan, maka al-ashah, ya, dalam pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i itu tidak perlu lagi atau tidak wajib dimandikan untuk yang kedua kalinya. Dan kalau sobi, ya, kalau ada perempuan yang berhubungan dengan anak kecil, ya, waliyadzubillah, au majnun, atau dengan orang gila. Nah, ini perempuan sudah tidak waras. Ada perempuan tidak waras, ada juga laki-laki yang tidak waras. Ya. Nasallallahu alaihi. Allah menjannibna min hadhil asya. Maka anak sobi dan majnun al-mulaj fihima yang dipakai itu, maka mereka hukumnya harus mandi junub. Ya. Bila khilaf. Ya, tanpa adanya khilaf dalam mazhab Syafi'i. Jadi anak-anak baik dia sudah kalau dia sudah mumayyiz ataupun belum, ya, maka dia wajib mandi juga. Fa in igtasala as-sabiyyu wa huwa mumayyizun sahha ghasluhu. Ya. Kalau sabi itu sudah mumayyiz, ya, mumayyiz itu artinya sudah tahu membedakan, ya. Dia mandi wajib, dia mandi junub setelah peristiwa itu, entah dia diperkosa atau bagaimana, ya, dilecehkan dan sebagainya, waliyadzubillah min dzalik, ya. Maka kalau dia mandinya sahih, mandinya sah. Wala yajibu alaihi i'adatu idza balagh. Ya. Dan dia tidak wajib mandi kembali ketika dia sudah baligh. Ya, ketika dia sudah baligh. Maka dia tidak wajib lagi mandi, karena dia sudah mandi ketika dia masih sobi, sobi yang mumayyiz. Ya, sobi yang mumayyiz itu usia SD, ya. Tapi belum baligh dia. Ya. Tapi karena peristiwa pelecehan dan lain sebagainya. Ya, waliyadzubillah min dzalik. Dan di zaman ini banyak terjadi. Ya, orang melecehkan anak-anak, ya, orang-orang yang punya kelainan, ya. Lalu di Jakarta itu sampai di satu sekolah internasional itu sampai dimasukkan di berita-berita. Ya. Ada beberapa orang anak yang dilecehkan. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Oleh gurunya. Ya. Nasallallahu alaihi. Ya. Ya, untungnya bukan sekolah Islam, sekolah internasional, sekolah orang yang bukan muslim. Ya. Wa 'alal wali an ya'mura as-sabiyya al-mumayyiz bil ghusli fil had kama ya'muruhu bil wudu. Ya. Dan kalau anak itu belum mandi, maka walinya, orang tuanya atau walinya itu wajib memerintahkan anak tersebut untuk mandi. Sebagaimana orang tua memerintahkan anaknya untuk wudu. Ya. Karena dia tidak akan suci kalau tidak mandi itu. Ya, walaupun itu bukan keinginan dia misalnya. Ya. Peristiwanya terjadi di luar nalar itu. Ya. Di luar akal yang waras. Ya. Tapi kalau dia belum mandi, maka orang tuanya mau menyuruh dia untuk mandi. Ya. Tsumma la farqa fi dzalika baina an yanzila minhu maniyun amla. Dan tidak ada perbedaan apakah
peristiwa itu menyebabkan dia mengeluarkan mani atau tidak. Ya, jadi jima itu diwajibkan untuk mandi, walaupun jimanya tidak mengeluarkan mani. Ya. Masuk langsung keluar. Ya. Itu tetap yang penting iltiqa. Ya, iltiqa itu bertemunya dua bagian yang dikhitan seperti tadi yang disebutkan. Ya, mungkin cuma sebentar. Ya, begitu masuk keluar ulang. Ya, tidak sampai lama-lama. Waliyadzubillah min dzalik. Maka itu tetap dia harus mandi. Walaupun dia tidak keluar maninya. Nah, ini yang pertama. Baik, sebab yang pertama. Wal aslu fi dzalika haditsu Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal khitanani aw massal khitanul khitana wajabal ghuslu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertemu al-khitanan, apabila bertemu dua khitan, ya, dua bagian tubuh yang dikhitan, au massal khitanul khitan, atau menyentuh massa, ya, massa yang musuh, tidak masuk tapi menyentuh, ya, maka wajabal ghuslu, ya, maka sudah wajib orang berdua tersebut untuk mandi. Ya. Jadi bertemu saja, menyentuh saja, ya. Dan menyentuhnya tentu tidak menggunakan tidak ada penghalang. Ya. Menyentuh dalam keadaan tidak punya penghalang. Ya. Tapi kalau ada penghalangnya, nah itu baru dilihat apakah dia keluar mani atau tidak. Ya. Nah, nanti penjelasan di bawah. Wajabal ghuslu, maka sudah wajib atasnya untuk mandi. Lalu Ummul Mukminin mengatakan, fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Ya. Saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka kami mandi. Ya. Jadi Aisyah menceritakan tentang peristiwa yang terjadi antara beliau dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua mandi wajib. Wal muradu bil iltiqa at-tahadhi li'annahu la yutasawwaru tasadumuhuma li'anna khitanul mar'ah a'la min madkhalidz dzakar wa yuqalu iltiqa'ul farisani idza tahadhaya. Dan yang dimaksud dengan iltiqa, bertemunya dua khitan, adalah at-tahadhi. Ya. Li'annahu la yutasawwar tasadumuhuma. At-tahadhi itu bersentuhan. Ya. Karena apa sebabnya bersentuhan? Khitannya mar'ah. Ya. Khitannya, bagian yang dikhitannya perempuan, itu beliau mengatakan a'la min madkhalidz dzakar. Jadi perempuan tuh yang dikhitan itu kan bagian atas, ya, bukan bagian bawah. Dan itu tempat yang dikhitan perempuan tuh bukan tempatnya dzakar. Ya. Jadi ada tempatnya beda. Ya. Tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Ya. Nah, tahadnya bersentuhan begitu. Pahami? Paham, Ustaz? Ya. Paham tapi tidak bisa membayangkan. Tidak usah dibayangkan, ya. Pokoknya begitu saja, ya. Nanti kalau sudah dewasa tahu sendiri. Kalau sudah menikah tahu sendiri, ya. Baik, itu yang pertama. Jadi intinya bertemunya dua bagian yang dikhitan itu menyebabkan wajib mandi, ya. Mau keluar air mani atau tidak,
Ya. Mau dia halal ataupun dia tidak halal. Ya. Semuanya mewajibkan mandi. Tapi kita sudah sebutkan tadi, orang kalau yang sering yang melakukan tidak halal atau orang yang melakukan yang haram itu dia tidak peduli dengan mandi. Karena sudah otaknya sudah miring. Ya, sudah tidak sesuai dengan fitrah. Ya. Yang biasa yang memperhatikan mandi ini orang yang melakukannya dengan cara yang halal. Ya. Nah, itu yang kita sebutkan tadi. Jadi suami istri gitu. Kalau suami istri biasanya akan memperhatikan atau mempedulikan mandi. Ya. Tapi kalau yang haram ya biasanya orang tidak peduli lagi. Ya. Alabut kata orang. Yang pertama. Yang kedua, ya. Wa minha inzalul mani. Yang kedua, yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Famata kharajal mani wajabal ghuslu sawa'un kharaja minal makhrajil mu'tad aw min thaqabah fi sulbi aw al khisyah 'ala al madhhab. Ya. Mengeluarkan mani, kapanpun orang mengeluarkan mani maka dia wajib untuk mandi. Ya. Sama saja apakah dia keluar dari makhrajal mu'tad, dari tempat yang biasa keluar, au min thaqabah sulb, ya. Atau dari bagian dalam sulbi. Nah. Tetap dia mandi. Au al-khisyah, ya. Atau dari al-khisyah. Ya. Bagian yang tidak merupakan jalan keluarnya, ya, tapi dia keluar maninya. Ya. Itu tetap mandi karena dia keluar mani. Wal aslu fi dzalika, dalilnya adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma', rawahu Muslim. Sungguhnya air mandi itu berasal dari air mani. Artinya orang yang mandi junub itu karena penyebabnya adalah keluarnya air mani. Al-ma'u minal ma'. Ya. Bukan air mani itu berasal dari air mandi, bukan. Tapi perbuatan kita mandi itu disebabkan karena air yang keluar dari tubuh kita, yaitu air mani itu. Wasawa'un kharaja fil yaqdhah awin naum. Wasawa'un kana bi syahwah aw ghairiha li itlaqil khabar. Ya. Apakah dia keluar mani itu ketika dia sadar ataupun ketika dia tidur? Ya, dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi, tidur. Ya. Keluar mani maka dia wajib mandi. Dan apakah dia keluarnya dengan syahwat atau tanpa syahwat? Ya. Orang keluar mani tanpa syahwat. Ya. Keluar maninya, maka dia tetap wajib mandi. Apalagi kalau ada syahwat, maka tetap wajib mandi juga. Jadi yang penting namanya keluar mani. Ya. Mau dia keluar ketika bangun, ketika tidur, mau syahwat, tidak syahwat, ya. Mau sengaja atau tidak disengaja. Ya. Tetap harus mandi, wajib. Tsumma lil mani thalathu khawas yatamayyazu biha 'anil madhi wal badi. Nah, di sini beliau menyebutkan atau menjelaskan tentang ciri-ciri, ya. Mani itu punya 3 ciri-ciri yang membedakannya dengan madhi dan wadi. Ya. Nah, kita sudah sebutkan ini pada pertemuan yang dulu. Ya, kita baca saja. Ahaduha lahu raihah ka raihatil ajin wa tala' ma dama rutban fa idza jaffa ashbahat raihatahu raihatal bayad. Ya. Jadi ciri yang pertama dari mani, dia punya bau seperti bau al-ajin. Apa al-ajin situ? Apa al-ajin artinya? Hah? Tepung.
ya. Tepung yang diadon. Kalau tepung diadon itu kan sudah dicampur ya. Dicampur apa, minyak, apa semua. Ya. Jadi dia punya bau. Ketika dia masih ketika dia masih basah. Dan ketika dia sudah kering, ya, misalnya ada bekas di kain, ya, raihatuhu ka raihatil bayl. Ya. Jadi baunya seperti bau telur. Ya. Ini dari sisi bau yang membedakan antara mani dan madhi dan wadi. Jadi pertama dari sisi baunya. Bau ketika basah seperti bau adonan kue, ya, tepung yang sudah diadon. Ya. Ketika kering, baunya seperti bau telur. Ya. Ats-tsaniyah at-tadaffuq bidafa'atin. Ya. Yang kedua, keluarnya itu bitadaffuq. Tadaffuq itu apanya tadaffuq? Muncrat bahasa kita. Memancar. Ya. Dalam artinya dalam jumlah yang banyak. Ya. Kalau wadi itu kan dia menetes, ya. Kalau wadi dan madhi dia menetes. Tapi kalau mani dia memancar seperti firman Allah mimma'in dafiq. Khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari apa? Dari air yang memancar. Jadi keluarnya itu seperti apa? Keluarnya seperti air mancur begitu. Keras, ya. Memancarnya keras. Ini bedanya antara mani dan wadi dan madhi. Kalau wadi dan madhi itu dia keluarnya dengan menetes pelan-pelan. Ya, menetes seperti air keran yang sudah bocor itu. Nah, kalau mani seperti air keran yang masih bagus, pancarannya kuat. Ya, ini apa namanya sebab atau kekhususan yang kedua atau ciri yang kedua. Yang ketiga, at-taladzuz bi khurujihi wastiqabahu futurudz dzakar wa inkisarus syahwah. Ya. Jadi yang ciri khas ketiga ada rasa lezat. Ada rasa nikmat ketika dia keluar. Ya. Nah, kalau madi tidak, wadi atau madhi ketika dia keluar seperti air kencing saja, tidak ada rasa lain. Ya. Tidak ada rasa lainnya. Ya. Nah, kalau mani ketika dia keluar ada rasa lain. Ya. Kemudian setelah itu futurudz dzakar wa inkisarus syahwah. Nah, setelah dia keluar, zakar akan futur. Zakar akan melemah. So capek dia. Dia akan loyo. Ya. Loyo dan syahwatnya sudah hilang. Syahwatnya hilang. Nah, ini ciri-ciri mani. Jadi kalau nanti bagi yang sudah mimpi, ya itu bisa merasakan. Ya. Tapi jangan minta-minta mimpi begitu. Ya Allah, saya minta mimpi. Tidak boleh. Itu nanti ada waktunya. Allah yang tentukan kapan. Ya. Tapi cirinya begitu. Kemudian wala yushtaratu ijtima'ul khawas bal takfi wahidah fi kaunihi maniyan bila khilaf. Ya. Dan kata beliau, tidak disyaratkan semua ciri ini harus ada. Jadi salah satu cirinya ada, maka itu sudah dianggap mani. Ya. Ciri yang paling apa namanya? Dari ketiga ciri ini, ya. Yang paling pertama itu adalah raihah itu. Ya. Baunya dilihat atau baunya yang dicium. Karena bau kencing beda, ya. Bau madhi dan bau wadi beda. Bau mani beda. Jadi untuk membedakannya, pertama yang dijadikan sebagai patokan adalah baunya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, ketika dia basah, baunya seperti adonan. Ya, dan ketika kering, baunya seperti telur yang kering. Ya, itu baunya.
Baik, ini yang kedua ya. Inzalul mani. Baik. Wal mar'ah karrajul fi dzalika 'ala rajih fi rawdah. Wa qala fi syarh Muslim la yushtaratu tadaffuq fi haqqiha wa tabi'a fihi Ibnu Salah. Dan sama ciri khasnya baik laki-laki atau perempuan dalam hal tersebut, kecuali dalam syarah Muslim disebutkan bahwa tidak disyaratkan adanya tadaffuq, memancar. Ya. Tidak disyaratkan tadaffuq, memancar. Karena memancarnya mani itu sesuai dengan usia seseorang. Ya. Kalau usianya masih muda, ya, pancarannya masih keras. Ya. Kalau usianya sudah mulai loyo, ya, pancarannya sudah tidak keras lagi. Ya, tapi dia mani. Ya, maka kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, tidak disyaratkan dia harus tadaffuq. Ya. Tidak disyaratkan harus tadaffuq. Dan pendapat beliau diikuti oleh Imam Ibnu Salah. Kemudian selanjutnya disebutkan far'un law tanabbaha min naumihi falam yajid illa ath-thakhanatu wal bayad fala ghusla li'anna al-wadi syaraka al-mani fi ath-thakhanati wal bayad bal yatakhayyaru baina ja'alihi wadiyan aw maniyan 'ala al-madhhab walau gittasala thumma kharajat minhu baqiyah wajib al-ghuslu thaniyan bila khilaf sawa'un kharajat qabla al-bauli aw ba'dahu. Ya. Apabila seorang bangun dari tidurnya dan ketika dia bangun, ya, dia mendapati dirinya basah. Ya. Dia tidak sadar, dia tidak tahu. Ya. Dan dia mendapatkan al-bayad was-sakhana. Apa itu sakhana? Hah? Apa? Keras. Ada yang nempel di kainnya. Sudah keras. Sudah kering kan? Dan dia tidak tahu. Wal bayad. Warnanya putih. Ya. Jadi bercak bahasa kita. Dia lihat ada bercak-bercak yang sudah kering. Ya. Apakah dia mandi atau tidak? Fala ghusla. Ya. Maka dia tidak wajib mandi. Kenapa? Karena ciri khas mani yang tadi disebutkan tidak ada. Ya. Dan itu bisa jadi wadi. Bisa jadi wadi, cairan wadi. Cairan wadi itu apa? Cairan yang apa? Setelah kencing. Ya, jadi cairan yang kental setelah kencing. Ya. Li'anna al-wadi syarakal maniyya fi ath-thakhanati wal bayad. Ya. Karena wadi dan mani dari sisi thakhana, ya, dan juga bayad itu mirip-mirip dengan mani. Ya. Bal yatakhayyar, maka dia boleh memilih antara menganggap itu sebagai wadi atau sebagai mani. Ya. Nah, kalau dia sudah mandi, kemudian keluar lagi barang tersebut, maka dia wajib mengulangi mandinya bila khilaf. Ya. Apakah dia keluar itu setelah kencing atau sebelum kencing? Setelah kencing atau sebelum kencing, maka dia wajib mandi. Kalau dia keluar lagi itu barang-barang seperti itu. Kemudian, selanjutnya, walau ra'al maniyya fi thawbihi aw fi firash la yanamu fihi ghairuhu wa lam yadhkur ihtilaman. Ya. Lazimahul ghuslu ala sahih al-mansus alladhi qata bihi al-jumhur. Wa qala al-Mawardi hadza idza kana al-mani fi batin ath-thawb fa in kana fi dhahirihi fala ghusla alayhi lihtimali isabatihi min ghairihi
walau ahassa bintiqalil mani wa nuzulihi fa amsaka dzakarahu falam yakhruj minhu syai'un fil hal wala alima khurujahu ba'dahu fala ghusla alaihi wallahu a'lam. Kemudian masalah selanjutnya, apabila seseorang melihat ada mani di jubahnya atau di tempat tidurnya dan tidak ada orang tidur di situ kecuali dia. Paham? Sementara dia tidak ingat kalau dia itu mimpi atau tidak. Dia tidak tahu kalau dia mimpi. Nah, tiba-tiba dan apa ini? Ya. Dicium, ternyata seperti bau telur, berarti mani ini. Baru siapa yang tidur di sini? Ini ranjang-ranjang siapa? Ya. Saya punya ranjang misalnya. Siapa yang tidur tadi di sini? Saya. Tapi saya tidak rasa, saya mimpi atau tidak. Tapi sudah ada itu barang. Ya, maka apa kata beliau? Lazimahu al-ghuslu ala sahih al-mansus alladhi qata'a bil jumhur. Ya, maka dia wajib mandi. Kalau itu ranjang punya dia, kasur punya dia, ya. Dan ada bekas di situ walaupun mungkin sudah kering, ya. Tapi ketika dilihat atau diperiksa ternyata baunya seperti bau telur ya, seperti bau telur yang bau telur ya, bau telur yang kering. Itu berarti mani karena dia bau telur. Maka dia wajib mandi walaupun dia tidak sadar. Walaupun dia tidak sadar apakah dia mimpi atau tidak. Ini perkataan al-jumhur. Nah, itu kalau dia temukan barang tersebut di spraynya atau di kasurnya atau di ranjangnya atau di kainnya, di sarungnya atau di jubahnya. Nah, diwajibkan untuk mandi. Kata jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Walaupun Imam Al-Mawardi memberikan penjelasan sedikit berbeda. Ya. Beliau mengatakan tidak langsung mandi, tapi dia lihat dulu kainnya yang basah itu sebelah dalam atau sebelah luar. Nah, ini orang belajar fiqih. Ya. Yang benda itu ada di kain bagian dalam atau bagian luar. Nah, kalau kita pakai jubah kan jelas mana jubah bagian dalam, mana jubah bagian luar. Nah, beliau mengatakan kalau benda itu ada atau barang itu ada di bagian dalam, maka dia wajib mandi. Ya. Karena jelas kalau bagian dalam berarti dia punya. Ya. Tapi kalau barang itu ada di bagian luar jubahnya, ya, maka mungkin dia mendapatkan dari orang lain. Atau punya orang lain, ya. Misalnya tersentuh atau bagaimana, ya. Kata beliau. Nah, ini kata Imam Al-Mawardi. Walaupun jumhur Asy-Syafi'iyah mengatakan pokoknya tidak usah dalam luar dalam, pokoknya mandi, ya. Mau di luar mau di dalam mandi. Ya. Kalau itu memang kain-kain kita, jubah-jubah kita, spray-spray kita, ya. Dan tidak ada orang yang menggunakan barang-barang tersebut selain kita. Maka kita wajib mandi. Entah dia di luar bagian luar atau entah dia bagian dalam. Maka wajib mandi. Ya. Baik. Yang terakhir. Walau ahassa bintiqalil mani wa nuzulihi fa amsaka dzakarahu falam yakhruj minhu syai'un fil hal. Wala alima khurujahu ba'dahu fala ghusla alaih. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah merasakan mau keluar DP barang ini, dia langsung pegang begitu. Dia apa bahasa kita? Seperti orang tutup got. Apa istilahnya kita bilang? Dia apa itu? Kalau kita tutup lubang itu. Taprop, ya. Kita orang prop itu barang. Tidak jadi keluar dia. Maka fala yakhruj minhu syai'. Karena di prop tidak keluar ya, tidak jadi keluar.
Ya. Tiba-tiba keluar pada saat kita tidak tahu. Ini barang yang semua keluar di prop. Biar di prop ya tetap mau keluar. Ya. Wala alima khurujahu ba'dahu fala ghusla alaihi wallahu a'lam. Jadi kalau dia tidak keluar dan dia tidak tahu apakah dia keluar atau tidak, ya. Karena dia sudah prop sebelumnya, maka dia tidak wajib mandi karena dia tidak keluar. Ya. Karena mandinya tidak keluar. Jadi kalau dia tak prop memang tidak bisa keluar, maka tidak wajib mandi. Baik, yang terakhir nomor 3, wa minha al-maut wa huwa yujibul ghusla lima ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu ighsiluhu bima'in wa sidrin. Rawa Syaikhan wa dhahiruhu al-wujub wal waqsu kasrul unuq. Ya. Dan yang ketiga kata beliau, yang wajib mandi atau yang menyebabkan seorang wajib mandi adalah kematian. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala fil muhrim, ya. Berkata tentang seorang yang muhrim. Muhrim itu berihram. Ya. Jadi orang berihram wa qasathu naqatuhu. Ya. Kemudian orang berihram ini ditendang dia sama untanya, ya, atau diinjang batang lehernya, ya, meninggal dia. Ya. Dia sudah muhrim, dia sudah berniat, sudah bertalbiyah mau melakukan umrah atau haji, yang namanya muhrim. Ya. Kemudian qadarullah untanya tendang dia punya batang leher, ya, meninggal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu bima'in wa sidrin. Maka kalian wajib memandikan dia dengan air dan sidr, ya, dengan daun bidara. Hadis riwayat Asy-Syaikhan wa zahiruhu al-wujub, dan secara zahir hadis ini merupakan perintah, ya. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk memandikan orang yang sudah muhrim kemudian meninggal itu. Ya. Jadi kalau dia meninggal, dari hadis ini orang yang disebutkan oleh para ulama, orang yang meninggal wajib dimandikan. Ya. Dan yang mandikan tentu orang yang masih hidup. Ya, karena orang mati tidak mungkin ambil air sendiri. Ya. Dan tidak mungkin dia menyiram badannya sendiri. Ya. Jadi yang wajib memandikan adalah orang yang masih hidup. Maka dia menjadi fardu kifayah bagi orang yang masih hidup. Ya, fardu kifayah orang yang masih hidup memandikan jenazah saudaranya sesama muslim. Apakah kematiannya karena kecelakaan atau kematiannya mati yang sakit atau mati tanpa sebab, yang penting meninggal, ya, maka dia wajib dimandikan. Baik, ini sebab mandi 3 yang pertama, yang sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan. Insyaallah kita sambungkan depan dengan 3 yang kedua. Nah, 3 yang kedua yang khusus untuk perempuan saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.